Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rohmana dari Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu teori produksi. Gitu ya. Oke, pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini meliputi dari pengertian produksi, fungsi produksi satu input variabel, fungsi produksi satu output dua input, optimalisasi produksi, serta return to scale. Oke, kita bahas pengertian produksi. Nah, kita tahu bahwa produksi adalah sebuah kegiatan, gitu kan? Sebuah kegiatan merubah input menjadi output, gitu. Atau sebuah kegiatan menambah faidah atau nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, ini beberapa contoh kegiatan produksi, gitu ya, gambar produksinya, gitu. Ada dari pertanian, gitu, industri, dan yang lainnya, gitu ya. Berikutnya, nah, dalam memproduksi tentu kita menggunakan faktor-faktor produksi atau input. Nah, apa itu input? Input atau faktor produksi merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, kalau kita bagi ada 4, gitu ya. Yang pertama misalkan ada faktor produksi alam, gitu. Sumber daya alam, kita suka menyebutnya sumber daya alam. Atau kita menyingkatnya dengan bahasanya land, gitu ya. Land. Nah, ini kalau di sini. Yang kedua ada karakternya itu dari alam, gitu ya, ekstrak, gitu. Kemudian balas jasanya adalah sewa. Makanya suka disimbolkan nanti di matematiknya itu adalah R, gitu, simbol rent. Nah, yang kedua adalah faktor tenaga kerja atau sering kalau di kita dikenal dengan SDM atau bahasa Inggrisnya labor. Sering kita pakai istilah labor. Nah, labor itu bersifat fisik juga mental. Kemudian balas jasanya adalah upah, wage. Makanya simbolnya adalah wage, upah. Kemudian yang ketiga ada faktor modal, kapital, kita bahasa Inggrisnya kapital. Kapital, balas jasanya adalah interest, tingkat suku bunga. Kita simbolkan dengan I misalkan. Mesin contohnya, kan gitu. Ini variabel input tetap. Dan yang keempat ada faktor produksi pengusaha atau entrepreneurship, ini skill, gitu. Contohnya manajer dengan balas jasanya adalah profit. Kita simbolkan misalkan dengan PR kecil, misalkan profit. Nah, 1, 2 itu merupakan faktor produksi asli, gitu. Dan 3, 4 yaitu modal dan entrepreneur itu adalah faktor produksi turunan. Nah, faktor produksi alam SDA atau land adalah semua kekayaan yang ada di alam semesta digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi alam disebut faktor produksi utama atau asli. Nah, faktor produksi alam ini bisa terdiri dari tanah, air, udara, sinar matahari, barang tambang, dan lainnya. Sedangkan faktor produksi tenaga kerja, labor, adalah faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tenaga kerja sebagai faktor produksi asli juga. Nah, walaupun kini banyak kegiatan proses produksi diperankan oleh mesin, namun keberadaan manusia wajib atau tetap diperlukan. Nah, yang ketiga ada faktor produksi modal, kapital, gitu kan. Kapital itu faktor penunjang untuk mempercepat dan menambah kemampuan dalam memproduksi. Itu modal. Faktor produksi ini terdiri dari mesin-mesin contohnya, sarana pengangkutan, bangunan, dan alat pengangkutan. Dan yang keempat adalah faktor produksi keahlian, skill atau entrepreneur,
yaitu keahlian atau keterampilan individu mengkoordinasikan dan mengelola faktor produksi yang ada sehingga menghasilkan barang dan jasa. Jadi entrepreneur adalah mengkoordinasikan dan mengelola sumber-sumber daya yang ada ini kemudian itu kan oleh manajer itu entrepreneur. Nah, kalau dilihat sebagai sebuah sistem, maka produksi itu ada 3, gitu kan? Ada input, ada proses, dan ada output, gitu. Ini sebagai sebuah sistem. Nah, input ada 2 tadi, input tetap, misalkan input variabel. Nanti kita jelaskan apa bedanya. Nah, kalau input tetap adalah input yang jumlahnya tidak tergantung. Jadi kata kuncinya adalah ini. Input yang jumlahnya tidak tergantung pada luas tidaknya produksi atau Q. Jadi tidak terpengaruh oleh Q si inputnya itu. Mau banyak mau sedikit tidak terpengaruh. Atau produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya dalam waktu tertentu, terutama dalam jangka pendek gitu ya. Contohnya adalah tempat usaha. Gitu kan? Tempat usaha disewa per tahun, bangunan dan lain-lainnya, maka itu input tetap. Jadi kalau kita sudah nyewa misalkan suatu kios di sebuah mall, maka input itu tetap karena mau laku mau tidak jualan kita, maka inputnya tetap tidak berubah. Gitu ya. Nah, yang kedua input variabel gitu. Yang kedua input variabel. Input variabel ini. Jadi input yang justru kalau di sini tidak tergantung, kalau di sini tergantung. Jadi sangat ditentukan pada luas tidaknya produksi atau output atau Q. Atau faktor produksi yang dapat diubah gitu. Dapat diubah dengan cepat dalam jangka pendek. Apa contohnya? Bahan baku. Jadi kalau kita punya usaha misalkan restoran, sewa bangunannya itu input tetap. Tapi kalau bahan bakunya misalkan bahan-bahan produksi seperti kalau kita di rumah makan berarti sayuran, beras dan seterusnya, itu input variabel karena tergantung pada outputnya gitu. Kalau output banyak ya input variabelnya juga banyak, kalau outputnya sedikit ya input variabelnya juga sedikit, kira-kira seperti itu. Nah, itulah input. Kemudian diproseslah input tersebut oleh kegiatan produksi. Nah, dalam jangka pendek kita simbolkan bahwa Q adalah fungsi dari L saja, dengan K-nya dianggap konstan, K bar. Jadi K-nya dianggap kapitalnya tetap tidak berubah. Gitu. Makanya Q hanya fungsi dari K bar tetap dengan L saja. Jadi disederhanakan bahwa Q hanya fungsi dari L saja. Ini untuk input satu variabel yang kita bahas. Yang kedua jangka panjang berarti semuanya input itu variabel. Nah, kebetulan di sini inputnya 2. Mau 2, mau 3, mau 4, maka semua input yang ada itu berarti input variabel. Kalau di sini K-nya adalah input tetap. Yang ini berarti input tetap. Yang ini yang L-nya adalah input variabel. Nah, kemudian yang ketiga output. Output adalah hasil dari kegiatan proses tersebut, maka keluarlah barang atau jasa. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan fungsi produksi. Kalau ditanya apa itu fungsi produksi, maka jawabannya adalah salah satunya ya, hubungan teknis. Ini teknis. Makanya ekonomi itu teknis gitu. Antara input dan output tersebut dalam bentuk persamaan, tabel atau grafik. Saya ulangi, jadi fungsi produksi adalah hubungan teknis antara input dan output dalam bentuk persamaan, tabel atau grafik. Nah, ini contohnya. Nah, ini dalam bentuk persamaan. Q adalah fungsi, Q adalah output, F adalah fungsi, bisa diartikan ditentukan. R adalah input bahan baku, raw material, kemudian K adalah input modal, kapital, L adalah input tenaga kerja, labor, dan S adalah input skill, keahlian atau entrepreneur. Nah, ini adalah fungsi, hubungan antara output dengan input gitu, dalam bentuk persamaan. Oke, berikutnya kita bahas satu sekarang. Fungsi produksi satu input variabel. Nah,
tadi kan fungsinya kan bermacam-macam variabel. Key fungsi dari capital, labor, kemudian raw input dan skill. Nah, sekarang hanya satu variabel diambil. Misalkan key hanya fungsi dari labor saja. Berarti ini fungsi produksi satu input variabel. Jadi kenapa disebut satu input variabel? Hanya satu, yaitu L. Misalkan. Oke, maka ketika diketahui key fungsi dari L, maka kita bisa menurunkan satu adalah MPL. Misalkan MPL. Apa itu MPL? Nah, MPL itu di sini ditulis juga nih. MPL sama dengan delta Q delta L gitu. Nah, mendefinisikan ini berarti kan yang namanya delta itu adalah perubahan. Itu kan perubahan. Q adalah output gitu. Kalau bagi saya mengartikan sebagai akibat misalkan. Kemudian delta lagi adalah perubahan kembali. Sedangkan L adalah labor. Jadi kalau ditanya apa itu MPL, maka jawabannya lihat rumus ini atau lihat yang ini. Jadi marginal, ini kan marginal ya, marginal product of labor, disingkat MPL. Apa itu MPL? Ini perubahan output akibat adanya perubahan dari input labor. Jadi kalau begitu sebenarnya kalau Q-nya fungsi dari kapital, maka akan muncul itu MPK. Karena K. Kenapa di sini MPL? Karena inputnya adalah L. Jadi kalau nanti inputnya adalah R, berarti MPR. Kalau inputnya S, berarti MPS. Nah, karena ini misalkan MPK, berarti ini adalah delta Q, delta K. Jadi MPK adalah perubahan output akibatnya perubahan input kapital. Saya ulangi jadi ya. Kalau ditanya nanti apa itu MPL, adalah perubahan output akibat adanya perubahan dari input L. Nah itu jawabannya. Rumusnya ini. Nah, kalau delta, misalkan delta Q berarti perubahan, yang namanya perubahan berarti kan hasil pengurangan Q kedua dikurangi Q pertama. Sedangkan delta L berarti kan L kedua dikurangi L pertama. Nah, ini juga mohon diingat gitu ya. Ini. Jadi nanti kalau menghitung berapa perubahannya, yang kedua dikurangi yang pertama misalnya. Atau sebenarnya bisa dibalik juga. Oke, bisa ya. Nah, itu MPL. Yang kedua ada APL. APL. Apa itu APL? Nah, kalau APL adalah average product of labor, disingkat APL, adalah rasio kapital terhadap labor. Jadi Q dibagi L, maka itu adalah rata-ratanya. Ya kan, rata-rata produksi per tenaga kerja, ya bagi saja output per labor kan gitu kan. Oke. Nah, kemudian ada tanda panah ke sini, muncullah EP. Apa itu EP? EP ini elastisitas produksi. Kalau di permintaan kan ada elastisitas permintaan, di penawaran ada elastisitas penawaran. Nah, di bab produksi kita dikenal elastisitas produksi, disimbolkan dengan EP. Nah, di sini diperoleh kesimpulan bahwa elastisitas produksi adalah hasil bagi antara MPL per APL. Gitu. Bagaimana membuktikannya? Seperti ini. Nah, kita tahu bahwa secara definisi bahwa elastisitas produksi adalah persentase perubahan output sebagai akibat dari persentase perubahan input. Nah, inputnya input L sekarang karena satu input. Jadi kalau kita turunkan berarti kan EP sama dengan persentase. Berarti kan persentase perubahan. Perubahan adalah delta, betul. Delta. Output adalah Q. Jadi kita membaca dari definisi, kemudian dibuat model.
seperti ini dalam matematiknya. Sebagai akibat kita dari persentase, kembali persentase perubahan delta. Inputnya apa? Kebetulan inputnya adalah L di sini kan. Nah ini inputnya L, maka kita masukkan lambang L. Kalau inputnya K ya K. Nah inilah persamaan dari elastisitas. Gitu. Asalnya ini. Oke. Kemudian coba kita turunkan sama dengan, nah untuk dapat Q, persentase delta Q, maka kita peroleh dari hasil rasio dari delta Q per Q. Dibagi, dapat persentase delta L dari mana? Dari delta L per L. Gitu. Kemudian kita balikan. Yang tadinya bagi menjadi pengali, yang ini robah. Maka menjadi delta Q per delta L dikali sekarang. Karena dikali, pindah. Berarti ini L per Q. Yang tadinya Q di atas jadi ke bawah, L pindah ke atas. Oke, kita ke sini. Sama dengan, gitu kan. Kita sederhanakan delta Q masih tetap delta L dikali 1 per Q per L. Kita kembalikan lagi, Q-nya di atas, tapi menjadi 1 per L kan. 1 per Q per L. Jadi kita balikan Q ke atas lagi, L ke bawah, cuma jadi 1 per L. Nah, kita tahu kemudian kita kalikan yang ini kan, kita kalikan yang ini ke 1, berarti kan dia sendiri kan, berarti kan delta Q per delta L, ya kan? Si ini kan dikalikan ke 1 kan delta Q per yang ini, Q per L. Sama dengan apa kan gitu. Nah, kita tahu juga tadi di sini bahwa ini adalah MPL. Dari mana tahu MPL? Ini kan delta Q per delta L. Dan ini siapa? Nah, ini adalah APL. Tahu dari mana? Dari sini, Q per L. Makanya bahwa elastisitas produksi itu sama dengan MPL per APL. Nah, inilah kesimpulannya. Nah, ini. Maka kita dapat seperti yang dijelaskan ini. Oke, saya pikir bisa diikuti. Kita lanjutkan. Nah, kemudian kita buat sebuah kurvanya. Total produksi itu mulai dari 0, gitu, mulai dari 0. Kalau inputnya 0, maka Q-nya 0. Nah, kemudian inputnya bertambah, maka output pun bertambah. Tambah lagi inputnya, bertambah lagi. Terus sampai setelah titik maksimum, teman-teman, setelah titik maksimum di sini, ini titik maksimum, maka dia turun lagi. Jadi ketika inputnya ditambah, tapi secara total akan menurun, gitu. Karena sudah mencapai titik maksimum. Nah, saat bersamaan, titik maksimum itu ketika MPL-nya sama dengan 0. Jadi titik maksimum itu terjadi ketika ketika TPL-nya maksimum. Yang kedua saat si MPL-nya sama dengan 0. Tadi sudah kita bahas apa itu MPL ya. Oke. Jadi saat MPL-nya sama dengan 0, maka saat bersamaan dia total produksinya adalah maksimum. Ini kita buat kurva APL. Nah, APL ini APL. Nah, ketika APL berpotongan dengan MPL,
maka ini akan diperoleh sebuah titik, yaitu disebut dengan titik optimum. Nah, ini yang terbaik di sini, titik optimum, terbaik. Jadi kalau ditanya di mana titik terbaik atau optimum, jawabannya dua. Jawabannya dua. Satu, saat APL sama dengan MPL. Jawaban yang kedua adalah saat si APL-nya maksimum. Ini kan? Coba teman-teman lihat yang warna biru ini, si APL itu kan APL-nya maksimum, artinya yang paling tinggi, puncak. Nah, saat puncak ini kemudian saat bersamaan dipotong oleh MPL, makanya MPL, APL sama dengan MPL atau APL-nya maksimum. Kalau di matematika, kalau yang namanya APL maksimum berarti APL aksennya dibuat sama dengan 0 nanti. Ya kan? Derivatifnya gitu kan. Turunan pertamanya dibuat sama dengan 0. Sama kalau TPL maksimum juga berarti ketika si TPL aksennya sama dengan 0. TPL aksen sama dengan 0 sebenarnya saat bersamaan itu adalah MPL sebenarnya. Ya kan? Oke. Nah, kita tahu tadi bahwa ini di sini kita tahu tadi bahwa elastisitas produksi itu sama dengan MPL per APL. Nah, dari sini kita tadi di slide sebelumnya tadi, kalau MPL-nya lebih besar daripada APL, maka elastisitas produksinya akan lebih dari 1. Maka wilayah ini, nah ini wilayah yang lebih dari 1. Dari sini sampai sini gitu. Yang kedua, kalau MPL-nya sama dengan APL, maka elastisitas produksinya sama dengan 1. Nah, ini berarti di sini. Nah, ini. Gitu. Karena saat bersamaan di sini MPL sama dengan MPL. Nah, yang ketiga adalah ketika MPL-nya lebih kecil daripada APL, maka ini berarti EP-nya kurang dari 1. Wilayah ini. Dari sini, ini EP-nya kurang dari 1. Lihat kurvanya, kurva APL lebih tinggi daripada MPL, atau MPL lebih rendah daripada APL, maka ini wilayah kurang dari 1, inelastis. Nah, kemudian kita bisa buat 3 fase atau 3 tahapan. Ada fase 1 ini. Fase 1 itu berarti EP lebih dari 1. Fase 2 ini jarak dari sini ke sini, teman-teman. Nah, ini sampai sini. Dan sisanya berarti fase 3 dari sini ke sana. Kalau ini dari sini. Nah, ini adalah fase 1. Fase 2, fase 3. Fase pertama dimulai dari tenaga kerjanya 0. Oke, mulai dari sini kan, sampai MPL-nya sama dengan APL. Sampai sini, betul. Sampai garis ini kan. Atau boleh L sama dengan 0 sampai APL-nya maksimum. Nah, keadaan ini menunjukkan elastis produksinya lebih dari 1. Yang kedua, tahapan mulai dari MPL sama dengan APL dari sini sampai sini kan. Atau APL maksimum sampai MPL-nya sampai 0. MPL-nya sampai 0 sampai sini. Makanya ini wilayah 2. Nah, ini wilayah 2, ini wilayah 1. Dan sisanya berarti ini wilayah 3. Mulai dari MPL sama dengan 0 dan seterusnya. Nah, dari sini ke sini. Nah, itulah teman-teman kalau disuruh gambar fungsi produksi atau input variabel seperti ini. Ininya yang horizontalnya L, yang vertikalnya output key. Koordinatnya di 0. Kemudian gambar kurva TPL mulai dari 0, naik terus sampai maksimum, turun TPL. Nah, kemudian digambarlah kurva MPL yang hijau ini, kemudian sampai MPL-nya menyentuh 0 lagi, berarti saat bersamaan dia si TPL-nya maksimum. Hati-hati menggambarnya. Kemudian yang ketiga, yang ungu ini adalah APL sampai maksimum di sini, turun. Kira seperti itu ya. Oke,
Kita lanjutkan masih dengan kurva yang sama ini. Nah, ada beberapa catatan yang perlu kita buat. Yang pertama, bahwa kalau ditanya tahapan ideal, kapan produksi yang paling ideal, adalah jawabannya saat yang ini. MPL-nya sama dengan APL. Nah, gitu ya. Nah, ini. Sorry. Nah, ini. Nah, di sini. Nah, di sini adalah tahap ideal atau terbaik atau optimum saat MPL-nya sama dengan APL. Saat bersamaan elastisitas produksinya sama dengan 1. Kemudian kalau ditanya, ini pertanyaan. Jadi kalau nanti ditanya, jawabannya seperti itu. Pertanyaan yang kedua, kalau ada yang bertanya, tahapan yang rasionalnya dari mana? Dari intervalnya dari mana sampai mana? Maka jawabannya dari APL maksimum sampai dengan MPL sama dengan 0. Atau berarti ini jawabannya sama dengan fase yang kedua sebenarnya teman-teman. Fase kedua itu dari sini. Nah, tahapan rasional berarti mulai dari sini. Mulai dari sini sampai sini. Makanya indikatornya dari APL maksimum sampai MPL sama dengan 0. Dari sini sampai sini berarti. Nah, ini. Makanya disebut fase 2 yang rasional itu. Jadi kalau saya ulangi, tahapan rasional adalah pada saat fase kedua. Mulai kapan? Mulai dari sini, APL maksimum atau MPL sama dengan APL sampai sini. MPL-nya 0 atau TPL-nya maksimum. Boleh. Selebihnya tidak menguntungkan bagi perusahaan karena dengan bertambahnya tenaga kerja yang dipergunakan justru akan menurunkan output. Karena MPL-nya sudah negatif, ini tambahan. Jadi kalau ditambah input L dinaikkan, MPL-nya itu negatif. Nah, kalau negatif, pasti nanti akan mengurangi ke total produksi yang menurun. Makanya setelah maksimum dia negatif kan turun, makanya turun, semakin turun, makin turun. Karena MPL-nya juga negatif. Gitu. Nah, kemudian pada posisi marginal physical product yang negatif, yang ini, yang negatif mulai ke bawah ini, akan terjadi kecenderungan adanya pengangguran tersembunyi karena sudah tidak maksimum penggunaannya gitu. Kemudian berlakunya law of diminishing return dimulai dari MPL maksimum. Jadi kalau ditanya kapan berlakunya law of diminishing return, mulai dari sini, dari MPL-nya maksimum teman-teman. Nah, ini MPL-nya maksimum. Di sini. Ini maksimum nih kan. Ini MPL. Ini adalah MPL maksimum. Nah, mulai dari sini ke sini ke bawah berarti itu berlakunya law of diminishing return. Apa itu law of diminishing return? Berarti kan hukum tambah yang semakin berkurang. Jadi hukum tambah atau return yang semakin berkurang atau menurun. Artinya apa? Jika input L dinaikkan, maka output itu tambahannya semakin lama semakin menurun. Itu law of diminishing return. Dimulai saat MPL-nya maksimum. Pada kondisi ini, bertambahnya tenaga kerja tidak menaikkan produktivitas marginal karena tenaga kerja yang dipakai terlalu banyak. Sehingga mereka bekerja rebutan dan produksi marginal menjadi turun, kemudian menjadi 0 dan bisa saja kemudian menjadi negatif. Itulah law of diminishing return. Oke, ini contoh tabel perhitungannya. Misalkan tenaga kerja 0, ya outputnya juga 0, MPL 0, APL 0, EP-nya juga 0. Ketika input ditambah 1, misalkan output bertambah 3. Maka berarti secara otomatis MPL-nya juga 3. APL-nya 3, karena hasil bagi. Keeper L-nya 1 kan 3, EP-nya juga 1.
Dan kita tahu bahwa elastisitas itu adalah hasil bagi MPL dibagi APL. Sedangkan APL adalah hasil bagi Q per L. Sedangkan MPL adalah delta Q per delta L. Kan gitu kan. Nah, misalkan output yang kedua nih, input yang kedua ditambah 2 input sekarang. Maka outputnya adalah 8. MPL-nya 5. Dari mana 5? Nah, coba yang ini. Kita bahas ya. MPL sama dengan tadi delta Q per delta L. Berarti kan Q kedua min Q ke-1 per L kedua L ke-1 sama dengan Q keduanya yang mana? Yang ini. Sorry, yang ini. Q keduanya 8 berarti kan. 8 dikurangi Q pertama. Q pertamanya yang 3. Kemudian delta L keduanya yang 2 berarti kan. L ke-1-nya 1. Maka sama dengan 5 per 1 sama dengan 5. Wajar nilainya ini adalah 5. Kemudian dari mana APL? APL tadi sama dengan Q per L. Q-nya berapa? Q-nya adalah 8. L-nya berapa? 2. 8 bagi 2, 4. Maka hasilnya 4. Kemudian EP. Dari mana EP? EP adalah ekspor produksi. Tadi rumusnya adalah MPL per APL. MPL-nya sudah dapat yaitu 5. APL-nya dapat 4. Maka 5 per 4 adalah 1,25. Ini. Dengan cara yang sama, teman-teman kalau inputnya ditambah, maka pasti dapat MPL, APL, dan EP-nya sama. MPL dapat 4 dari mana? Ya ini aja. 12 kurangi 8, yaitu 4 dibagi 3 dikurangi 1. 1. Jadi 4 dibagi 1 adalah 4. Ini juga sama. 12 dikurangi 2 adalah 2. Ininya 4 dikurangi 3 adalah 1. 2 dibagi 1 adalah 2. Dan seterusnya. APL juga EP. Bisa ya? Oke, silakan selamat mencoba nanti. Nah, kalau dibuat kurvanya seperti ini. Begitu teman-teman perhatikan. Gitu. Yang pasti teman-teman, MPL mula-mula kan naik nih. Sama, mula-mula naik. 3, kemudian 5, setelah maksimum turun lagi. Gitu. Turun lagi. Nah, ketika MPL sama dengan APL, lihat teman-teman yang ini. Pakai warna yang lain biar kelihatan beda. Kayak yang ini, misalkan. Lihat, ketika si MPL-nya 4 dan saat bersamaan APL-nya 4, maka pasti LS-nya sama dengan 1. Berarti di sini nih. Di sini. Oke, saya pikir itu. Kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh matematisnya. Diketahui fungsi produksi total penggunaan tenaga kerja TPL ada sebagai berikut. TPL sama dengan 3000 L pangkat 2 min 10 L pangkat 3. Ditanyakan pada jumlah tenaga kerja, berarti kan L berapa? Produksi mencapai maksimum, berarti output maksimum. Q-nya yang maksimum. Yang kedua, pada L berapa? Produksi optimum, berarti Q-nya optimum. Kemudian tentukan fase-fasenya, fase 1, 2, 3 gitu. Oke, kita lanjut. Tadi jawabannya kalau maksimum berarti jawabannya 2. Yang pertama saat TPL-nya maksimum. Yang kedua atau si MPL-nya sama dengan 0. Kalau optimum juga jawabannya 2. Satu saat MPL sama dengan APL, ya kan? Yang kedua saat si APL-nya maksimum. APL maksimum berarti saat si APL aksennya turun pertamanya sama dengan 0. Ini juga sama, berarti TPL aksennya sama dengan 0. Sama. Oke, yang pertama. Diketahui kan TPL-nya seperti ini. Nah, syarat maksimum adalah saat MPL-nya sama dengan 0. Cocok dengan ini. Oke, berarti tugas kita adalah mencari MPL. MPL adalah tadi delta Q, delta L. Ini adalah konsep derivatif atau turunan. Masih ingat kan di matematika? Berarti turunan pertama dari TPL ini adalah berarti kan tinggal 2 dikali 300 adalah 600 L min 3 kali 10
Ke sini kan min 30 L pangkat 2 sama dengan 0. Nah, itu MPL. Dibuat sama dengan 0. Nah, dibuat sama dengan 0, maka dapat ini kan. Nah, ini. Nah, ini MPL sama dengan 0. Kemudian supaya lebih sederhana, semua dibagi 30. 6.000 dibagi 30 adalah 200, dan 30 dibagi 30 adalah 1. Berarti sisanya adalah 200L min L pangkat 2. Sederhanakan 200L min L kali L sama dengan 0. Maka ini adalah L-nya sama dengan 200. Jadi pada penggunaan tenaga kerja L sebanyak 200, maka produksi mencapai maksimum. Jadi karyawan kita paling banyak adalah 200. Lebih dari itu akan negatif tambahannya. Yang kedua bertanya optimum. Tadi kalau optimum syaratnya adalah saat APL sama dengan MPL atau MPL sama dengan APL, atau juga saat APL-nya maksimum tadi. Oke, bisa Anda coba dua-duanya. Silahkan. Nah, saya kesempatan ini pakai APL maksimum. Berarti kalau maksimum ketika si derivatif turunan pertamanya sama dengan 0. Berarti APL aksennya dibuat sama dengan 0. Ini kan turunan pertamanya. Berarti kita tahu bahwa APL itu, dari sini silakan. APL itu kan Q per L. Nah, kalau TPL itu teman-teman otomatis sama dengan Q, gitu ya. Jadi kalau Q-nya 3000 L pangkat 2 min 10 L pangkat 3 dibagi L, semuanya dibagi L, maka yang dilahirkan adalah 3000 L min 10 L pangkat 2. Oke, kemudian diturunkan. Nah, diturunkan di APL aksenkan. Maka kalau diturunkan berarti kan APL aksen berarti turunan pertamanya. Berarti kan 3000, dapatlah 3000, L-nya hilang karena dikalikan 1 kan ini ke sini. Kemudian ini min 20 L pangkat 1. Nah, ini 3000 min 20 L. Nah, inilah APL aksen. Sama dibuat sama dengan 0. Pindah ruas 20 L min 3000, 20 L sama dengan 3000 dan L adalah 1500. Jadi L pada saat 150, maka ini mencapai optimum. Jadi yang terbaiknya karyawan kita adalah 150, maksimumnya 200 orang. Nah, kalau kita buat fase produksinya seperti ini. Nah, oke. Fase 1 itu mulai dari L sama dengan 0. Dari sini nih, L sama dengan 0. Dari sini sampai sini. Sampai ini. Ini optimum kan, ini titik optimum. Jadi sampai 150. Ini fase pertama. Fase kedua mulai dari 150 sampai 200. Ini fase kedua. Dan sisanya 200, lebih dari 200, ini fase ketiga. Nah, ini. Oke. Jadi kalau ditanya yang terbaiknya di mana? Jadi L terbaik adalah di 150. Yang rasionalnya dari mana? Ya 150 sampai 200. Yang tidak rasional dari mana? Lebih dari 200 itu tidak rasional. Jadi ini makanya fase 3 adalah fase yang tidak rasional. Ini fase yang rasional. Ini fase efisien tapi belum dapat laba maksimum. Kan gitu ya. Oke. Kita bahas yang berikutnya adalah fungsi produksi satu output, tapi sekarang 2 input. Oke. Kalau tadi 1 output, 1 input, sekarang 2. Nah, kalau 2 input, misalkan input yang pertama adalah kapital, input yang kedua labor. Maka analisisnya 2. Kita menggunakan pendekatan isokuan dan isocost. Makanya sering disebut fungsi produksi 1 output 2 input adalah fungsi produksi isocost, isokuan, atau sering disebut juga fungsi produksi jangka panjang. Oke. Apa itu isocost, isokuan? Berikut penjelasannya. Nah, isokuan, iso itu artinya sama. Iso itu artinya sama.
Kuan artinya jumlah. Berarti isokuan adalah kurva yang menunjukkan kombinasi input yang dipakai dalam proses produksi dengan output yang sama. Kata kuncinya kalau saya buat seperti ini satu misalkan ya, kalau saya ini versi saya ya. Jadi kalau ditanya apa itu isokuan, kan isokuan berarti jumlah yang sama. Makanya kalau kita sederhanakan menurut bahasa kita berarti kurva yang outputnya sama. Itu saja saya pikir. Yang kedua jadi kombinasi kata kuncinya, yang ketiga output yang sama. Nah itu kalah kata kunci dari isokuan. Masih ingat di pertemuan sebelumnya kan kita membahas teori perilaku konsumen dengan menggunakan indifferent curve, ya kan? Curve IC. Nah bisa ingat kan, in itu kan tidak, different beda, tidak beda adalah ya sama. Jadi kurva indifferent adalah kurva yang menunjukkan sama. Sama apanya? Kepuasannya. Karena di perilaku konsumen. Nah kalau di produksi isokuan, iso sama, kuan jumlah. Berarti jumlah yang sama. Bahasanya sama loh teman-teman. Hanya beda analisisnya. Yang satu di sisi konsumen, yang satu di sisi produksi. Dan kurvanya pun sama. Teman-teman aja lihat. Kurva indifferent itu sama juga. Kayak gini. Ya kan? Kayak gini. Sama. Ini juga isokuan juga sama. Ini isokuan. Sama. Ciri-cirinya juga sama, lihat. Turun dari kiri atas ke kanan bawah, cembung ke arah titik origin, tidak saling berpotongan, kurva di atas menunjukkan jumlah output yang lebih banyak dan disukai. Jadi titik impian produsen juga sama di sini, titik impiannya, display-nya dengan input yang banyak, tentu pengennya kan produsen inputnya banyak, input labor maupun input kapital. Gitu. Dibanding yang semakin ke sini sedikit, bahkan nol, itu tidak disukai. Jadi sama teman-teman, hanya beda sudut pandang. Nah, kemudian ada slope-nya, slope isokuan. Slope isokuan itu adalah min delta K delta L atau MPL per MPK. Gitu. MPL masih ingat kan? MPL adalah delta Q delta L, sedangkan MPK adalah delta Q per delta K. Nah, ini kan. Oke, saat bersamaan si slope ini akan menunjukkan MRTS. Apa itu MRTS? Marginal Rate of Technical Substitution, yaitu tingkat di mana tenaga kerja dapat disubstitusikan, dapat digantikan. Jadi boleh saling menggantikan antara input L dengan input K dengan tetap mempertahankan output yang konstan, yang tetap. Nah, kalau di kurva indifferent kita mengenal dengan istilah MRS. Ya kan? MRS. Ini slope ini kan MRS, marginal rate of substitution. Begitu ke produksi ada tambahan T. Makanya tadi ada masih ingat di awal slide tadi ada fungsi produksi, hubungan teknis. Makanya muncul T, teknis gitu, technical. Gitu produksi itu. Jadi prinsipnya sama. Kalau di konsumen antara barang satu misalkan X dengan barang Y boleh digantikan dengan tetap mempertahankan kepuasan yang sama. Nah, kalau di sini input K misalkan kita boleh menambah input L misalkan ke L2 dari L1, tapi kita harus rela mengurangi kapital, diturunkan dari K1 ke K2 dengan mempertahankan isokuan yang sama. Misalkan isokuannya di Q-nya sama dengan 100 misalkan 100 unit. Jadi kita boleh memproduksi di kombinasi A misalkan di K1 dan L1, juga boleh memproduksi di kombinasi B yaitu di L2 dan K2, tapi outputnya sama. Itulah isokuan. Jadi yang berbeda apa? Kombinasinya. Terserah. Nah, kalau Indonesia cocoknya adalah di B bagusnya. Kenapa di B? Karena kita mau banyak penduduknya, jadi bagusnya produksi itu padat karya, banyak orang. Nah kalau negara maju bagusnya di kapital, penduduknya sedikit, banyakin kapitalnya, makanya ini daerah padat modal gitu kira-kira. Tapi kalau di isokuan prinsipnya sama, yang berbeda hanya kombinasi. Oke.
Bisa ya? Nah, saya ringkas. Analisis slope ini sangat penting karena slope isoquant menunjukkan bagaimana suatu input bisa digantikan, disubstitusi dengan input lain dengan mempertahankan output yang sama. Oke? Nanti baca juga referensi teman-teman. Jangan hanya mengandalkan video pembelajaran saya saja. Biar ilmunya semakin berkembang. Oke, kita lanjutkan. Nah, MRTS dan elastisitas substitusi. Jadi tingkat substitusi itu semakin lama semakin menurun loh, MRTS itu. Coba lihat ini. Ini kan 2 dibagi 1, ini kan slope ini. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Ini 1 dibagi 1 sama dengan 1. Ini semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Jika salah satu input dapat digantikan dengan input lain, maka seberapa mudah input ini saling menggantikan, maka ini dijawab oleh konsep elastisitas substitusi. Kalau tadi elastisitas produksi, sekarang ada elastisitas substitusi. Nah, elastisitas substitusi dirumuskan seperti ini. Kemudahannya mensubstitusi. Pakai sigma, sama dengan jadi simbolnya adalah sigma. Persentase perubahan rasio kapital per lebar per persentase perubahan MRTS. Itulah elastisitas substitusi. Nah, elastisitas substitusi ini menggambarkan bagaimana MRTS akan berubah sebagai akibat perubahan proporsi K per L. Yang pertama, jika nilai proporsi rasio kapital L berubah menyebabkan perubahan pada MRTS, maka substitusi input tidak dilakukan dengan mudah. Sebab perubahan dalam kombinasi input menyebabkan rasio produktivitas marginal MPL per MPK juga ikut berubah. Yang kedua, ketentuannya, jika nilai elastisitas substitusi ini mempunyai nilai lebih besar dari 1, berarti substitusi antar input mudah dilakukan karena perubahan rasio K dan L relatif tidak akan menyebabkan perubahan pada rasio produktivitas marginal dan begitu sebaliknya. Oke. Berikutnya isokos. Tadi isoquant, sekarang isokos. Sama, iso adalah sama, kos adalah biaya. Berarti kalau kita ditanya apa itu isokos, kurvanya biaya yang sama saja. Sederhana seperti itu. Nah, lengkapnya seperti ini. Isokos adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi antar input. Misalkan di sini 2 input yang berbeda yang dapat dibeli oleh produsen dengan biaya yang sama atau biaya tertentu oleh. Tuh, semakin dekat dengan titik origin, maka semakin kecil pengeluarannya yang harus dikeluarkan oleh produsen dan sebaliknya. Ya, kalau semakin ke sini, berarti kan semakin mendekati nol, anggarannya semakin kecil. Tapi kalau semakin jauh, maka biayanya akan semakin besar. Gitu ya. Nah, sama isokos, misalkan kosnya di sini adalah 20 juta misalkan. Maka mau dikombinasi A, misalkan di A dengan K1 dan L1, atau dikombinasi B dengan K2 dan L2, biayanya sama. Yang berbeda hanya kombinasi dari input. Gitu. Kebetulan di sini 2 input, kan input L dan input K. Tapi biayanya sama, misalkan kosnya 20 juta tadi. Gitu. Bisa dipahami ya? Itulah isokos, biaya yang sama mulai dari sini. Kalau kita mulai dari sini berarti semua inputnya adalah dipakai untuk K, sedangkan L-nya 0. Sedangkan kalau di sini berarti semua anggaran untuk L, K-nya 0. Biayanya berapa? Sama, di 20. Gitu. Slope-nya, kemiringan dari isokos adalah hasil bagi antara PL per PK. Jadi slope dari isokos adalah hasil bagi dari PL per PK.
Dan kita tahu bahwa balas jasa dari labor adalah wage. Sedangkan balas dari kapital adalah interest. Misalkan kita simbolnya R. Jadi, boleh kita mengatakan bahwa slope dari iso cost adalah hasil bagi PL per PK atau juga W per R. W-nya adalah wage karena balas jasa dari L dan R-nya adalah interest. Balas jasa dari kapital. Dengan fungsi persamaan iso cost-nya ini. TC sama dengan PK kali K ditambah PL kali L. TC adalah total cost, PK adalah harga kapital, K adalah kapital, PL adalah harga tenaga kerja, L adalah tenaga kerja. Makanya kalau kita sederhanakan, bisa saja TC adalah sama dengan PK. Apa PK? Harga kapital kan R. Berarti kan R dikali K ditambah PL. PL adalah harga tenaga kerja, kita boleh ganti dengan wage. W dikali L. Maka ini juga persamaan dari iso cost. Jadi boleh TC sama dengan PK kali K ditambah PL kali L, atau TC sama dengan R kali K ditambah W kali L. Boleh. Nah, yang terakhir adalah keseimbangan produsen atau titik efisiensinya. Efisiensinya. Kapan efisiensi terjadi? Maka jawabannya ini. Saat persinggungan antara iso cost dengan iso kuan. Ini iso kuan, ini iso cost bersinggungan di sini. Maka ini adalah daerah efisien atau daerah keseimbangan yang sekaligus menunjukkan least cost combination. Kombinasi biaya yang paling minim. Tentu kan ciri efisien itu dua, yaitu outputnya optimum, cost-nya minimum. Jadi boleh outputnya dioptimumkan atau biayanya diminimumkan. Itu efisien. Nah, ini adalah kombinasi yang paling meminimumkan biaya. Nah, saat bersamaan, efisiensi itu juga terjadi ketika si slope iso cost sama dengan slope dari iso kuan. Makanya keseimbangannya seperti ini, teman-teman. MPL per MPK itu kan slope dari iso kuan. Sedangkan PL per PK adalah slope dari iso cost. Dan boleh dibalik juga, kan gitu. Boleh dibalik si rasio ini sehingga boleh menjadi MPL kali silang. PL pindah ke sini. PL sama dengan MPL, K-nya pindah ke atas, MPK per PK. Nah, ini juga keseimbangannya boleh seperti ini. Jadi boleh MPL per MPK sama dengan PL per PK atau MPL per PL sama dengan MPK per PK. Jadi semua tambahan tenaga kerja sebanding dengan harganya. Dan juga tambahan kapital harus sebanding dengan harga kapital. Maka itu berarti efisien. Kalau lebih besar berarti tidak efisien. Lebih kecil juga tidak efisien. Harus apa? Harus sama dengan. Kalau lebih besar berarti ada tenaga kerja yang belum dioptimalkan dengan baik, maka perlu penambahan. Sama MPK kalau lebih kecil berarti harus dikurangi karena ada ketidakefisienan. Yang terbaik adalah saat sama dengan. Nah, karena PL boleh diganti dengan wage dan PK boleh diganti dengan R, maka saya bisa mengatakan juga MPL per MPK sama dengan W per R juga boleh. Ya kan? Sama aja sih prinsipnya. Karena dibagi aja simbolnya. PL nah, PL diganti dengan W, dengan PK diganti dengan R. Makanya W per L. Nah, saat bersamaan kita tahu bahwa ini adalah MRTS. Makanya dibuatlah boleh MRTS sama dengan P per L. Inilah
wilayah-wilayah yang menunjukkan titik efisiensi. Nah, ini titik-titik kombinasi efisiensi di D, karena saat bersamaan si isokos disinggung oleh isokuan. Di E juga sama, di F juga sama. Maka ketika D, E, F ditarik garis lurus, maka ini berarti garis ekspansi, expansion path. Tempat kedudukan titik singgung antara isokos isokuan merupakan jalur ekspansi. Nah, dalam jangka panjang ini sebenarnya disebut dengan kurva biaya jangka panjang. Tapi nanti kita jelaskan lebih lanjut kalau Anda belajar di teori ekonomi mikronya. Kalau ini kan baru pengantar. Oke, saya pikir itu. Yang terakhir pada kesempatan ini kita bahas return to scale, atau bahasa Indonesianya adalah skala hasil. Kita tahu bahwa hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau law of diminishing return menyatakan produk marginal setiap input akan menurun sebanyak penambahan jumlah input yang bersangkutan dengan asumsi semua input lainnya konstan atau ceteris paribus. Nah, hukum hasil lebih yang semakin berkurang dan marginal produk menunjukkan pengaruh satu jenis input saja tertentu terhadap output. Nah, jika semua input lainnya dianggap tetap. Tapi terkadang-kadang kita tertarik untuk mengamati bagaimana kalau semua input berubah. Misalnya, apa yang terjadi terhadap produksi padi jika tanah, tenaga kerja, air, input lainnya ditingkatkan dengan proporsi yang sama. Maka berarti kalau bertanya seperti itu, maka kita berarti sedang berbicara tentang hasil terhadap skala atau skala return, yaitu pengaruh peningkatan skala input. Berarti semua input, tidak satu. Kalau law of diminishing return hanya di satu input terhadap kuantitas yang diproduksi. Jadi ini semua input gitu. Jadi law of diminishing return berbicara satu, kalau return skala ketika inputnya berubah semua. Nah, return to scale berarti menunjukkan perubahan total produk atau sama dengan Q jika semua input ditingkatkan secara proporsional itu sama. Ada 3 jenis kemungkinan. Yang pertama disebut dengan konstan, return to scale. Disingkatnya CRTS, atau ada orang yang cukup menyebutnya CRS, constant return to scale. Kalau saya boleh pakai T, constant return to, ada to-nya. Jadi T-nya kita masukkan TS. Nah, ini menunjukkan kasus jika perubahan semua input menyebabkan peningkatan output dengan jumlah yang sama. Gitu. Jadi contoh. Jadi kalau input kita naikkan 25%, maka output itu akan naik juga. Berapa? Ya sama, yaitu 25%. Karena sama perubahan input dengan perubahan output, maka ini disebut dengan CRTS, konstan. Jadi dikasih sekian, inputnya dinaikkan sekian, maka outputnya naiknya sekian, sama. Berarti dia konstan. Contohnya adalah kerajinan tangan, alat tenun gitu. Itu sama, ditambah orang, outputnya bertambah, tapi dengan proporsi yang sama. Kalau Anda di mahasiswa dikasih pengetahuan sama dosen berbicara apa atau menerangkan apa, Anda persis apa yang dijelaskan dosen tersebut ngerti, sama. Berarti Anda konstan kategorinya gitu. Sama apa yang dijelaskan dosen, Anda paham semuanya, berarti konstan gitu. Yang kedua adalah disebut dengan decrease, menurun, DRTS, menunjukkan jika peningkatan semua input jumlah yang sama menunjukkan peningkatan total output yang kurang proporsional.
Artinya apa? Berarti kalau DRTS berarti jika input dinaikkan 25%, maka output output atau key naik. Naik sih naik, cuman kurang dari 25%. Misalkan berapa? Misalkan hanya 17%. Jadi bukan menurun, tapi meningkat. Sebenarnya meningkat tetap gitu ya. Cuman peningkatannya tidak lebih besar dari peningkatan input. Input kan naiknya 25, sedangkan output hanya naik 17%. Berarti kalau seperti ini berarti ada terjadi DRTS, decreasing. Contohnya, sebidang kebun kacang tanah, bibit, tenaga kerja, alat tani, dan lainnya bibit tani ditingkatkan 50%. Dinaikkan 2 kali lipat. Setengahnya dinaikkan dari sebelumnya. Tapi total output hanya meningkat 40%. Berarti itu DRTS. Gitu. Contoh kalau di mahasiswa, dosen ngasih ilmu sekian, tapi Anda ada yang tidak paham, berarti Anda DRTS. Gitu ya. Yang terakhir adalah increasing return to sale, meningkat berarti kan IRTS. Jadi kasus jika peningkatan semua input menyebabkan peningkatan output yang lebih besar. Jadi contoh ini, jika input kita naikkan 25%, saya pakai 20% yang sama, maka output naik lebih dari 25%. Berapa misalkan? 38%. Maka berarti ini termasuk kategori increasing, karena input ini kan 20%, tapi outputnya naiknya lebih dari 25%, itu 38. Maka ini berarti IRTS. Gitu. Contoh kalau di mahasiswa, dosen ngasih ilmunya hari ini Anda paham, tetapi setelah itu Anda belajar di rumah dengan sebaik-baiknya dan lebih semangat, maka Anda kategorinya increasing. Gitu. Jadi seperti Anda ikut ceramah agama, begitu keluar dari jamaah itu, Anda ibadahnya lebih meningkat. Gitu. Berarti Anda increasing. Kira-kira seperti itu. Ya, contohnya kalau di produksi itu pabrikasi atau mesinisasi, gitu, menggunakan mesin, maka akan lebih increasing. Gitu. Tapi kalau tadi yang konsen itu kayak kerajinan tangan. Gitu. Terima kasih, kita ketemu lagi lain waktu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.